kesempatan ini pertama saya mengucapkan selamat ya kepada melalui musyawarah secara aklamasi tadi ya telah memilih ketua majelis resort yang baru, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari majelis daerah ya Kabupaten Barito Utara terkait apa yang ditanyakan tadi. Seperti yang saya sampaikan dalam sambutan di acara pembuka tadi, bahwa saya mengajak sekaligus menaruh harapan besar ya terhadap perkembangan umat Hindu Kaharingan khususnya di Desa Sengkorang, bahwa pertumbuhan imannya kami harap semakin bertumbuh, karena di era perkembangan zaman saat ini salah satu benteng pertahanan untuk terutama perkembangan generasi muda khususnya umat Kaharingan itu adalah dengan dibangunnya fasilitas rumah ibadah Balai Basarah Ayang Luwing Desa Sengkorang ini, yang tadi sudah disampaikan secara singkat bahwa ini didirikan secara swadaya dengan dibantu pihak ketiga ya. Sementara kami dari pemerintah desa hanya memfasilitasi ya bagaimana mengkoordinir ya bantuan dari pihak ketiga supaya rumah ibadah itu bisa berdiri seperti sekarang ini. Sekalipun saya beda keyakinan, tetapi saya menghargai, karena umat Hindu Kaharingan Desa Sengkorang ini jumlahnya mayoritas ya, maka saya mengambil kebijakan untuk mendahului pembangunan rumah ibadah. Dan puji syukur biarpun belum tuntas ya, tetapi sudah bisa dimanfaatkan. Dan melalui kesempatan ini saya juga titip ya kepada pengurus daerah, pengurus resort dan pengurus kelompok, supaya rumah ibadah yang sudah kita bangun ya melalui perjuangan secara swadaya ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya dalam melakukan ibadah basarah, sekaligus untuk membina umat baik yang tua mau lebih-lebih terhadap generasi muda umat Kaharingan, supaya harapan kita mereka di dalam pertumbuhan imannya lebih baik, supaya menjadi apa yang menjadi harapan kita untuk bisa membentengi diri mereka bisa tercapai dari pengaruh-pengaruh negatif dalam hal perkembangan zaman. Kami lakukan di samping mengajukan proposal dengan pihak perusahaan melalui dana CSR, kita juga nanti akan berupaya memfasilitasi seluruh rumah ibadah yang ada ya, supaya nanti minta bantuan dari pemerintah daerah terutama Kesra ya, supaya peningkatan fasilitas ya baik fisik maupun sarana prasarana itu bisa ditingkatkan lagi. Secara khusus kepada beberapa pihak investor yang berada di Desa Sengkorang yang kebetulan kita juga termasuk ring 1, kami berharap memang ada ya perhatian dari pihak perusahaan supaya nanti apa yang menjadi kewajiban mereka bisa didistribusikan, berkontribusi khususnya kepada rumah-rumah ibadah. Nah, karena kalau hanya berharap kepada pemerintah mungkin ada keterbatasan, sehingga kami mengetuk pintu dari para investor supaya ikut ambil bagian untuk berkontribusi di dalam kita membangun umat beragama tanpa memandang apa agamanya. Artinya bahwa dari beberapa rumah ibadah yang ada, kita berharap bahwa ada kepedulian dari pihak ketiga. Terima kasih Om Swastiastu. Terima kasih atas pertama-tama apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sengkorang, Kecamatan Gunung Timang, yang luar biasa telah mendukung, mensupport agama Hindu Kaharingan dalam itu kegiatan pembangunan Balai Basarah Ayang Luwing ya, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan sehingga bisa dimanfaatkan untuk ibadah setiap hari Kamis. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa sudah siap mendukung, membantu untuk umat agama Hindu Kaharingan di Desa Sengkorang.
dan saya sangat apresiasi kepada kepala desa walaupun beda agama tetapi tidak membedakan agama satu sama lain. Terima kasih kepala desa sehingga kepala desa juga bisa juga membangun membina agama-agama yang lain selain Keharingan. Nah, harapan saya juga Pak ke depan semoga Bapak juga bisa bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan bantuan-bantuan untuk desa, untuk lembaga agama dari pihak perusahaan yaitu melewati CSR atau PPM untuk pemberdayaan masyarakat di desa. Semoga itu bisa direkomendasi Bapak dan Bapak kerjasama dengan ketua majelis kelompok baik pun ketua umat dan agama-agama yang lain supaya tidak ada ketimpangan pada agama. Saya sangat salut kepada kepala desa. Semoga kepala desa ini tetap kuat dan semangat, bersatu dan panjang umur dan semoga mudah rezeki oleh Tuhan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak atas kerjasama yang baik, yang luar biasa Pak. Saya sangat terharu kepada Bapak ini. Ada himbauan khusus Pak untuk seluruh umat Hindu Keharingan se-Kabupaten Barito Utara karena kita kurang lebih puluhan hari lagi kita akan sama-sama menghadapi pemilihan kepala daerah baik di kabupaten maupun provinsi. Ada himbauan khusus untuk masyarakat kita? Oke, terima kasih. Himbauan kita kepada seluruh umat Hindu Keharingan se-Kabupaten Barito Utara. Pertama, saya menghimbau dan saya sekaligus dari pimpinan Majelis Daerah Agama Hindu Keharingan mengajak umat Hindu Keharingan untuk mensukseskan Pilkada tahun 2024. Tepatnya tanggal 27 November 2024 agar bisa turun ke TPS masing-masing desa agar bisa mendukung mensukseskan pilkada baik pun wakil bupati dan pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tentang pemilihan bebas bebas dan rahasia tidak bisa saya mengarahkan dengan si A si B. Yang penting kita sesuai hati nurani kita masing-masing. Karena bakal calon semuanya semua baik. Namun jangan harapan saya umat Hindu Keharingan se-Kabupaten Barito Utara jangan menjadi bemberang bagi kita tentang pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Marilah kita sukseskan pemilu kada tahun 2024 ini. Semoga berjalan dengan lancar, semoga pemimpin yang terpilih nanti itulah jadi pemimpin yang terbaik bisa membangun membina agama kita, agama Hindu Keharingan baik pun agama yang lain di Barito Utara. Terima kasih dari saya. Dan juga sebagai teman-teman dari insan pers mengapresiasi secara khusus untuk Pak Kades karena luar biasa lah sudah berkenan membangun rumah ibadah umat Hindu Keharingan. Namun harapan kita juga jangan hanya Keharingan yang diperhatikan tapi agama-agama lain. Oke, baik pemirsa, jejak sang jurnalis demikian tadi kunjungan pembinaan Ketua Majelis Daerah Kabupaten Barito Utara yang ada di Moratewe, yang mana hari ini merupakan kunjungan terakhir pembinaan Ketua Majelis Daerah Kabupaten Barito Utara di Desa Sangkorang, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Dan seperti Anda dengar tadi bahwa Ketua Majelis Daerah selalu transparan terkait dengan anggaran. Berapapun nilai jumlah dana anggaran dari pemerintah daerah yang diberikan kepada Ketua Majelis Daerah, beliau selalu transparan terkait angka-angka tersebut. Baik dari Desa Sangkorang, Kecamatan Gunung Timang, saya Doni Saputra Indra, jejak sang jurnalis. Sampai jumpa. Oke, makasih banyak. Alam segah ayunita, petak dalam gunung-gunung, hasil alam melimpah ruah, damai tentram lebuh halaman, ya mulik bingkang turun, bakas tabela bainding lege, hayang ita mampendeng lebu, petak tercinta Barito Utara, Barito Utara. Jadi threshold apabila di dalam pelaksanaan ini ada banyak kurang, dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi mungkin ada menimbulkan ketersinggungan, tapi jujur Pak, karena manusia sekarang itu saya anggap
boleh dikatakan bebal ya. Jadi kadang-kadang kita perlu ya terutama buat kita yang sudah dewasa dalam menyampaikan sesuatu kebaikan itu perlu memang bukan hanya dengan penuh perasaan tetapi kadang agak sedikit keras ya. Jadi mohon izin kalau apa yang saya sampaikan tadi tidak berkenan, dan mungkin sebelum saya akhiri saya berharap bahwa karena bangunan ini belum sempurna, ini kesempatan kita di dalam tahun 2025 nanti 2025 untuk mengajukan proposal bantuan ya, terutama untuk plafon dan juga nanti di depan itu harus disiring dan ditimbun supaya terasnya nanti di trap kedua agak tinggi ya. Dan saya sebagai kepala desa saya siap untuk memfasilitasi untuk membantu majelis kelompok agama Hindu Keharingan Desa Sangkorang supaya bangunan ini sempurna ya. Dan yang paling penting, semegah apapun bangunan ini tidak akan punya manfaat dan tidak akan punya efek apa-apa kalau tidak dimanfaatkan. Jadi saya harap bukan hanya pada hari Kamis seperti tadi, tetapi di hari-hari apapun ya, itu wajib kita berserah diri kepada Tuhan ya. Apapun kepercayaan kita. Seandainya tidak bisa datang ke rumah ibadah melalui doa keluarga, doa pribadi. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Terima kasih dari pemandu acara yang telah Bapak Kepala Desa Sangkorang yang telah hadir pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Resort Agama Hindu Keharingan Kecamatan Gunung Timang beserta jajarannya dan seluruh para pengurus Majelis Resort Agama Hindu Keharingan Kecamatan Gunung Timang. Dan yang kami hormati juga kita Bapak Ibu, kehadiran dari Bapak Ketua beserta rombongan lengkap, Ibu Ketuanya juga ada, Bapak Sekretaris dan Ibu Sekretarisnya juga ada di sini, memberikan suatu warna bagi kita bahwa pembinaan umat, pembinaan lembaga yang diprogramkan oleh lembaga kita, Majelis Daerah Agama Hindu Keharingan Kabupaten Barito Utara ini membawakan suatu keharmonisan bagi umat Hindu Keharingan itu sendiri. Tentunya dalam implementasinya adalah menciptakan kerukunan, kedamaian dan ketentraman di antara kita sebagai umat beragama dan makhluk Tuhan tentunya yang mempunyai keyakinan. Nah, dalam kesempatan ini kami dari penyelenggara Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara yang seyogianya juga dan pasti kami akan berdampingan dengan lembaga-lembaga agama yang terkait. Nah, tentunya kami pada induk daripada semua agama, walaupun kita ada masing-masing perwakilan, tentunya yang kita jaga kerukunan kita di antara kita sebagai pemeluk agama. Dan juga mengamanatkan bahwa kerukunan dan kedamaian itu niscaya selalu kita jaga dimanapun dan kapanpun kita diminta, dan senantiasa kita harus mengedepankan yang namanya kerukunan, kedamaian, dan ketentraman hidup. Oleh sebab itu, jalin kebersamaan ini dengan sukacita kita, jangan mendepankan yang namanya egois kita. Ingin kita mengedepankan bahwa kebenaran yang punya kita adalah itu yang harus kita junjung tinggi, namun yang lainnya salah semua, jangan seperti itu. Artinya kebenaran hakiki adalah miliknya Tuhan dan kita adalah umatnya yang harus kita baik dalam menjaga keimanannya, kerukunannya, dan berpartisipasi dalam setiap lini pembangunan, entah itu dari desa, kecamatan, hingga ke kabupaten. Tentunya kontribusi itu Bapak Ibu ada yang terlihat bisa diukur, ada juga yang tidak terlihat dan tidak bisa diukur. Nah, kontribusi itu Bapak Ibu yang barangkali orang bisa mengukur yang terlihat, namun yang tidak terlihat ini bantuan yang sangat besar Bapak Ibu.
warga masyarakat kita telah menyumbang untuk pembangunan bangsa Indonesia, terkhususnya Barito Utara pada umumnya. Nah, oleh sebab itu, kesempatan yang berbahagia ini juga harus kita mengapresiasikan bahwa kita punya kontribusi terhadap pembangunan daerah kita. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi merupakan sebuah ajakan bagi kita, jangan sampai hak kita sebagai warga negara kita abaikan. Tanggal 27 November kita harus dan wajib mensukseskan pesta demokrasi. Berbeda pilihan, berbeda pendapat, itu adalah privasi masing-masing. Namun tujuan utama kita adalah berkeluarga. Nah, bahwa aturan pemerintah telah dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada nomor 19 ya. Usia perkawinan itu minimalnya laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Jadi yang di bawahnya itu jangan coba-coba ya, jangan main-main untuk mencoba yang namanya perkawinan. Ya, tidak boleh main-main ya, tidak boleh dicoba-coba ya. Usia perkawinan itu 19 tahun. Laki-laki dan perempuan. Kenapa? Harus kita tegaskan kepada generasi muda kita. Perkawinan bisa dilaksanakan entah itu di aturan agama dan juga aturan pemerintah. Haringan sekaligus mengantar sedikit operasional untuk majelis resort dan majelis kelompok sekecamatan Gunung Timang. Pada kesempatan ini kita sudah diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga kita selalu sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Di sini kami hadir dalam kegiatan pembinaan dari majelis daerah. Pertama-tama kami banyak ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana untuk penyambutan majelis daerah, sehingga terlaksana untuk kegiatan-kegiatan untuk penyambutan yang luar biasa tadi kepada kami. Dan di sini juga kami hadir dalam keadaan senang hati adanya sambutan tadi kepada kami. Bapak Ibu, saudara sekalian, kami bersyukur juga Bapak Kepala Desa yang luar biasa juga siap hadir walaupun beliau beda agama, keyakinan, tetapi beliau tetap dinomorsatukan, tidak membeda agama. Memang Kepala Desa itu tidak bisa membeda agama siapapun karena agama itu adalah salah satu semua di bawah naungan oleh pimpinan desa, yaitu kepala desa. Sebagaimana yang dilaporkan oleh majelis resort tadi, ketua majelis kelompok yang ada hadir tadi kalau nggak salah 9 orang ya. 9 orang, satu desa yang belum hadir. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada ketua majelis resort, Ibu ya, bukan Bapak, telah mengundang bapak-bapak, ibu, majelis kelompok sekecamatan Gunung Timang sehingga mereka bisa hadir. Banyak terima kasih atas kerjasamanya yang baik oleh Ibu mengambil waktu-waktu yang kosong, yaitu salah satu hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu. Karena tim personal ya majelis daerah itu salah satu banyak pegawai negeri, cuman saya yang nggak pegawai. Jadi mereka ada pekerjaan dari hari Senin sampai Jumat, malah yang SD ada sampai hari Sabtu. Nah, jadi oleh karena itu keterbatasan kami dari majelis daerah untuk mengunjung setiap desa. Tetapi niat kami maunya setiap bulan. Dan sebagaimana visi-misi kami selaku dari pengurus daerah kemarin, kalau kami dipercayakan oleh Tuhan
umat sehingga terpilih menjadi pengurus daerah, maka kami selalu siap siaga mengunjungi ke desa-desa maupun ke kecamatan. Nah, itu salah satu dalam program visi misi kami dari pengurus daerah. Astungare selama ini saya rasa semua dikunjungi. Pertama kecamatan, 9 kecamatan, terakhir kunjungan di kecamatan Gunung Timang. 8 kecamatan sudah, 9 kecamatan sama dengan Gunung Timang. Jadi visi misi kita kemarin, kalau kita ada rezeki, otomatis kita mengasih walaupun sedikit, yaitu untuk operasional majelis resort dan majelis kelompok. Kenapa kami mengasih operasional? Karena supaya majelis resort, majelis kelompok ada untuk biaya sebenarnya untuk masalah kita, yaitu ongkos bensin untuk pelayanan pemerintah. Itu salah satu kami siap membantu merealisasikan untuk operasional. Dan operasional kami bagikan itu operasional majelis daerah, sehingga kami merupakan tim personalia majelis daerah akan terrealisasi sebagaimana visi-visi kami kemarin. Walaupun sedikit, maka itu tetapi itu salah satu kebersamaan persatuan kita sebagai umat hidup harian di Kabupaten Purwokerto. Untuk majelis kelompok itu hanya bisa kami realisasikan hanya 1 juta, untuk majelis resort 2 juta. Walaupun sedikit, yang penting ada. Nah, jadi masalah personal itu harapan saya selaku ketua majelis daerah jangan menjadi penerang itu salah satu ketua dan anggota tim personalia majelis resort yaitu majelis kelompok. Sudah uangnya sedikit malah menjadi kesalahpahaman, ya kan? Karena itu tujuannya supaya ada untuk administrasi AGK Bapak Ibu. Dan di sini kita juga sudah mengasih kewenangan kepada majelis kelompok untuk masalah pemberkatan perkawinan umat hidup kehamilan dan bisa menerbitkan surat kawin agama hidup kehamilan oleh majelis kelompok. Kalau majelis kelompok tidak bisa melakukan pemberkatan, silakan berkoordinasi minta bantu dengan majelis resort. Tapi kalau majelis kelompok bisa, jangan lepas berkoordinasi dengan majelis resort. Jangan melangkah kewenangan. Karena majelis kelompok berurusan dengan majelis resort. Majelis resort berurusan dengan majelis daerah. Ya, bukannya dari majelis daerah bukan mau melayani, cuma melewati itu dulu dasar. Jadi masalah main surat kawin boleh diminta dengan resort, ya, karena resort sudah sering mengeluarkan surat kawin diminta. Kalau nggak ada resort ada halangan kemana ini mendesak bisa minta dengan majelis daerah boleh, supaya umat hidup harian tidak ada kesulitan. Sebenarnya pemberkatan itu di sini sudah ada persen sudah penetapan. Silakan berita acaranya dan tim personalianya disampaikan kepada wakil ketua 1 ataupun sekretaris Saji. Jadi beliau di sini sekaligus menitipkan pesan karena mungkin latar belakang beliau juga asalnya dari pertama tugas di wilayah Kabupaten Utara.
Jadi rupanya beliau dengan buku Kedayu. Kalau di sini kurang lebih ada 15 paket dan kemarin. Kecamatan Gunung Timang. Dan untuk diketahui, untuk di Kecamatan Gunung Timang, ini ada 16 desa yang tergabung dengan satu majelis kelompok. Desa Jaman itu bergabung dengan majelis kelompok Desa Keladi. Selanjutnya Desa Darawa itu bergabung dengan majelis kelompok Desa Melungai. Sedangkan 3 desa lainnya adalah Desa Balut, Batu Raya 1 dan Batu Raya 2 itu adalah tidak ada umat Hindu Kaharingan, sehingga tidak ada majelis kelompok. Selanjutnya, keberadaan umat Hindu kita yang ada di Desa Kandui, dia diliburkan menjadi majelis resort. Jadi kalau dulu ada majelis kelompok di Desa Kandui, tetapi karena majelis resort itu adalah tempatnya di kecamatan, sehingga dia digabungkan jadi di majelis resort. Perlu kami sampaikan demikian. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada majelis resort Agama Hindu Kaharingan. 2024, artinya bulan Mei 2024 tugas kami sudah selesai. Nah, di dalam hal ini kami sarankan pula di hadapan Ketua Majelis Daerah dan di hadapan Ketua Majelis Resort, kami berharap untuk desa Payakara, untuk Ketua Majelis Resort, Ketua Majelis kelompoknya, kami minta di sini dari para sarjana keluaran IAHM. Kenapa kami meminta dari sarjana keluaran IAHM? Karena mereka mempunyai pandangan, mempunyai wawasan, mempunyai pemikiran yang lebih cerdas dan kemampuannya. Kalau menurut secara pribadi saya sampaikan pada hari ini menurut penolakan yang tepat untuk ketua majelis kelompok kami. Pemilihan nanti atau ditetapkan yaitu JK Perwira, yaitu dia dari jurusan penyuluh, ya. Dia dari jurusan penyuluh, artinya tetap menjadi komponis kelompok Desa Payakara. Begitu pula apa yang disampaikan ya di sini agak panjang ya Pak Ketua Majelis Menjelang dari Majelis Daerah, di mana dalam rangka pelayanan umat. Jadi hal semacam ini memang sangat kami perlukan. Kenapa demikian? Karena inilah momen kita mempersatukan umat. Salam sujud lempang, Om Swastiastu. Pertama-tama mohon izin bab kedua dari saya. Pertama-tama yang kami hormati Pak Ades Sesumbara, terima kasih Pak, sampai saat ini masih kuat dan sehat bersama kita semua. Dan yang saya hormati Majelis Daerah dan seluruh rombongannya. Dan yang saya muliakan Ketua Majelis Resort, saya kira mencintai karena dia cewek, itu tidak mungkin. Masa saya menyatakan dia saya muliakan. Ketua Resort terpilih pada hari ini, dan saya sekaligus secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat buat ibu dan teman-teman untuk mengemban tugas yang mulia. Kemudian yang saya banggakan seluruh majelis kelompok sekecamatan Gunung Timang yang hadir dan yang bersedia hadir pada saat ini. Rasa syukur dan berterima kasih atas berkat Gusti Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama-sama bisa hadir pada saat ini dalam rangka kunjungan. Mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, kunjungan kerja kali ini adalah rasa seiman, rasa senasib,
rasa sedama sebagai majelis daerah di kandungan kami di tempat ini mohon dibina, mohon dibimbing karena kami umat Kahringan ini harus saya sampaikan dengan jujur bahwa kami jauh dari harapan pemerintah. Oleh sebab itu kekurangan mereka bukan kekurangan kami majelis daerah. Untuk itu melalui kesempatan yang berbahagia ini saya kita minimal di desa masing-masing dan kemudian melakukan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi. Oleh sebab itu ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Ketua Majelis Resort dan seluruh yang jajarannya. Niat kami dari Majelis Daerah mendengar beberapa permasalahan baik yang Wakil Ketua. Kemudian nomor 8 Sindra Hati. Berdiri. Ada anak satu ya. Kemudian Esma. Jakat. Woi. Masih bujang kali. Kemudian Armanius nama si bujang kali. Nomor 11 Yurike. Mana Yurike? Nan. Oi. Masih batas tahun. Serapah. Yurike, kemudian Pina. Mana? Lewat. Kemudian Yoga. Yoga. Oh, di luar. Kemudian Abdal. Airin. Kemudian dari jalan betul. Bilangnya mampu Apa ini? bisa lagi. Apa ini? Oh, siap. Aman. Kali ini. Kemudian Risma. Ari. Oh. Kemudian dilanjutkan dengan Ira. Dilanjutkan 20 dengan Eka. Ini seharusnya Winda.